حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون إخواني رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اعلموا أن الله تعالى قد قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah Masjid Al-Falah Surabaya rahimakumullah. Marilah kesempatan yang singkat ini saya mengajak kepada saudara-saudaraku semuanya, khususnya kepada diri saya sendiri, untuk senantiasa berupaya secara maksimal meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun dan kapanpun berada. Para jamaah sekalian yang berbahagia, di tengah perkembangan zaman yang sangat modern ini, kita menyaksikan berbagai tantangan ekonomi yang dirasakan oleh banyak kalangan. Mulai kenaikan harga barang, sulitnya mencari pekerjaan yang layak, beban biaya pendidikan, kesehatan, serta ketidakpastian ekonomi dunia saat ini. Pada saat yang sama, tidak sedikit kita melihat masyarakat yang semakin sibuk dengan urusan masing-masing. Mereka meninggikan egonya, baik itu dalam dirinya maupun dalam kelompoknya, sehingga kepedulian sosial mulai memudar. Kondisi seperti ini berpotensi besar untuk melemahkan ukhuwah, khususnya ukhuwah Islamiyah, menimbulkan kecemburuan sosial, perselisihan, kekacauan, bahkan merenggangkan hubungan persaudaraan. Karya itulah, dalam kesempatan yang singkat ini, saya mengangkat khutbah dengan tema menguatkan ukhuwah di tengah tantangan ekonomi. Para jemaah sekalian yang berbahagia, dengan latar belakang dan pengantar yang telah saya sampaikan tadi, maka kita perlu memegang teguh prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan ekonomi yang berbasis Islam.
Antara lain yang pertama adalah prinsip tauhid. Prinsip tauhid yaitu kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa semua yang ada di langit dan yang ada di bumi ini adalah milik mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 284, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah semata apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi ini. Bahkan tidak ketinggalan, termasuk kita juga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 156 yang bunyinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kami sesungguhnya akan kembali kepada keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian yang berbahagia, dengan demikian semua yang kita miliki, semua yang dimiliki oleh semua manusia itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia itu hanya menerima titipan, menerima amanah yang pada saatnya akan dipanggil atau akan diambil oleh pemiliknya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian yang berbahagia, ketika kemudian kita dan harta yang kita miliki yang merupakan titipan dan amanah Allah harus kita tunaikan sesuai dengan syariat Islam. Karena di kemudian hari akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Tidaklah tergerak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti kecuali setelah ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fi ma'afna, ditanya tentang umurnya. Untuk apa umur yang diberikan oleh Allah itu dihabiskan selama hidup di dunia. Wa anta fi ma'ablah, ditanya tentang jasadnya, tentang anggota badannya. Untuk apa anggota badan itu dipergunakan selama hidup di dunia. Yang ketiga ditanya tentang wa'an ilmihi fima amila fi, ditanya tentang ilmunya. Untuk apa ilmu yang sudah dimiliki itu dipergunakan. Dan yang keempat wa'an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Yang keempat ditanya tentang harta bendanya. Tentang harta benda ini ditanya 2 hal. Min aina tasabahu, dari mana memperolehnya, bagaimana cara memperolehnya. Kemudian setelah dimiliki ditanya pula wa fima anfaqahu, untuk apa harta benda yang telah dimiliki itu diinfakkan atau dipergunakan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Para jemaah sekalian yang berbahagia. Kemudian yang kedua adalah ekonomi yang berbasis
berfungsi sosial. Dalam kaitan ini perlu kita teguhkan dan kita siapkan hati kita untuk saling menguatkan dalam ikatan ukhuwah, khususnya ukhuwah Islamiyah. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang bunyinya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya di antara orang-orang mukmin itu adalah ikhwah, saudara di antara kalian. Karena itu fa aslihu baina akhawaykum, maka perdamaikanlah atau perbaikilah di antara kedua mereka itu. Perdamaikanlah bila terjadi sengketa di antara saudara kamu. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun. Semoga kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian yang berbahagia, makna dari fa'aslihu baina akhawaykum bukanlah semata-mata mendamaikan saudara kita yang berselisih, tetapi juga mempunyai makna yang lebih luas, yaitu perbaikilah terutama ekonomi saudara kamu yang mengalami kesulitan. Para jemaah sekalian yang berbahagia, dalam kaitan ini kita melihat sejarah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, yang dibangun pertama bukanlah pasar. Sekali lagi, yang dibangun pertama kali bukanlah pasar. Tetapi yang dibangun sebelum membangun pasar, yaitu membangun fondasi saling menyayangi, yaitu mempersaudarakan antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin, sehingga kota Madinah dalam hal pengelolaan ekonomi menjadi ekonomi yang sangat-sangat tangguh. Para jemaah sekalian yang berbahagia, kemudian berikutnya adalah larangan untuk menimbun. Larangan untuk menimbun harta benda, berupa apapun harta benda itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 34 yang bunyinya, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yaitu orang-orang yang menumpuk-numpuk, menimbun, baik berupa emas atau perak, dan tidak menginfakkannya ke jalan Allah, maka Allah berfirman, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira kepada mereka itu dengan azab yang sangat menyakitkan. Para jemaah sekalian rahimakumullah, para ahli tafsir menafsirkan makna daripada az-zahab wal fiddah bukan hanya berupa emas maupun perak, tapi semua harta benda yang dimiliki itu termasuk di dalamnya az-zahab wal fiddah. Para jemaah sekalian yang berbahagia, kemudian prinsip berikutnya adalah saling bantu-membantu, saling tolong-menolong antara saudara-saudara seagama yang disebut ukhuwah Islamiyah. Para jemaah sekalian berbahagia, Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua,
Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwani wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan bertolong-tolonglah kamu sekalian atas dasar kebenaran dan takwa, tetapi jangan bertolong-menolong terhadap dosa dan permusuhan. Dalam kaitan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi." Rawahu Muslim. Allah akan menolong kepada hambanya selama hamba itu menolong kepada saudaranya. Para jemaah sekalian yang berbahagia, jika kita ingin Allah menolong kita, maka mudahkanlah saudara-saudara kita. Tolonglah saudara-saudara kita. Jangan menunggu kaya untuk membantu saudara-saudara kita. Karena sedekah yang utama itu adalah yang dilakukan saat kita sendiri masih dalam kesulitan. Para jemaah sekalian rahimakumullah, sebagai penutup, marilah kita camkan baik-baik bahwa kesulitan ekonomi adalah ujian kesabaran. Namun, ketidakpedulian terhadap sesama adalah kegagalan iman. Mari kita jadikan ukhuwah sebagai pondasi ekonomi untuk saling menguatkan. Jika ada tetangganya yang kesulitan, ringankanlah. Jika ada saudara kita yang lapar, beri makanan pada mereka. Jika ada kawan kita yang jatuh mental karena tekanan hidup, maka berilah kepada mereka semangat hidup. Inilah para jamaah yang namanya ukhuwah yang sejati. Para jamaah sekalian yang berbahagia, inilah khutbah singkat, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Paling tidak bisa menjadi bahan renungan bagi kita sekalian dalam mengelola ekonomi yang ada di dalam diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala
في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Mari pada khutbah yang kedua ini kita bersama-sama dengan khusyuk dan tawadhu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, masyarakat kita dan bangsa kita senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan dan keberkahan dalam mengelola ekonomi yang merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يسر لنا أمورنا وحسن مقاصدنا وقضي حوائجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. عباد الله وأقم الصلاة.